adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Kanada, adik-adik semua. Ada apa lagi nih kali? I'm back. Aku sudah berlatih. Oke. Pasti kan yang minggu kemarin nonton udah pada penasaran. Iya, aku juga penasaran banget apa ya kemampuan baru sudah Kak berlatih. Olive. Adik-adik, coba perhatikan. Perhatiin Kak Olive. Kak Olive mau diperhatiin. Kak Olive membawa topi lagi. Ada topi di sini. Perhatikan dengan baik-baik. Tapi bukan ini. Kak Olive punya kemampuan yang di atas rata-rata. Kan Anda bisa tebak. Belum bisa nih apa kemampuannya emang Kak Olive? Kemampuan Kak Olive ini bisa menandingi Albert Einstein. Ada yang tahu Albert Einstein? Coba tulis di kolom komen ya kalau kalian tahu ya. Jadi kemampuan yang di luar biasa ini adalah Kak Olive bisa baca pikiran. Bisa baca pikiran Kananda. Bisa baca pikiran adik-adik. Coba deh, jangan ngomong doang kayak minggu lalu. Iya. Oke. Oh my god. Coba nih. Adik. Gagal prank. Coba sekarang buktikan. Bisa. Oke. Bisa banget kan Anda. Udah siap? Kan Anda Siap udah lah. siap. Adik-adik bisa ikutan. Ayo, kita Bisa ikutan pasti ya. Fokus. Sekarang fokus. Jadi adik-adik harus pilih satu angka dari 1 sampai 10. Nggak boleh kasih tahu siapapun, nggak boleh. Jadi pilih satu angka ya. Dah. Dari angka 1 sampai 10. Kan Anda udah? Dah. Oke, good. Nah, angka itu dikalikan dengan 2. Ayo, yang jago matematika? Udah. Angka yang udah dipilih, udah dikali 2? Udah. Oke, good. Hasilnya nanti ditambahkan dengan 8. 8. Ayo, Udah. sudah mulai? Sudah ada? Jangan sampai salah hitung ya. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Jadi bagi hasilnya dengan 2. Udah? Oke. Sudah Udah. kan Anda? Terakhir, kurangin dengan angka awal yang Kananda pilih dan adik-adik pilih tadi. Sudah mengerti? Udah. Sudah mengerti? Udah. Sudah? Udah. Sudah siap untuk mengetahui kemampuan yang sangat luar biasa ini? Oke. Oke, Kak Olive bisa nebak nih hasilnya. Berapa? Bilang dulu dong Kak Olive cantik passwordnya. Kemarin passwordnya kan Anda cantik. Minggu depan passwordnya beda. Nanti passwordnya Kananda cantik gitu. Itu pasti Minggu depan berhasil. pasti berhasil. Oke, Kananda cantik. Ya, benar sekali. Aku pasti bisa menebak. Pasti hasilnya 4. Bener lagi, adik-adik bener gak 4 juga. Masa Kak Olive berhasil, kita nggak bisa. Adik-adik masih belum percaya nih kayaknya sama Kita harus, kemampuan Kak Olive. iya, kita harus membuktikan sekali lagi. Sekali lagi ya, Oke. sekali lagi ya. Oke, kita coba sekali lagi. Pilih angka dari 1 sampai 10. Jangan Oke. kasih tahu siapapun. Oke. Nggak boleh kasih tahu kiri kanannya, oke? Oke. Step kedua, kalikan angka itu dengan 2.
dengan 2. Udah? Udah. Wih, cepet banget ini Kak Nanda. Setelah itu tambahkan dengan 14. Banyak ya. 10, 14. Oke. Tambahkan dengan 14. Sudah Kak Nanda? Sabar. Sabar. Oke. Sudah Kak Nanda? Adik-adik? Udah belum? Ayo. Udah. Oke, good. Setelah itu bagi hasil tersebut dengan 2. Bagi dengan 2. Udah. Bagi dengan 2. Udah? Udah. Oke, good. Terakhir, kurangi dengan angka awal yang Kak Nanda pilih dan adik-adik pilih tadi. Oke. Udah? Udah? You got it? Udah. Oke. Apa? Proses. Passwordnya Kak Nanda. Kak Nanda cantik. Wow, seru sekali. Oke, tebakanku hasil akhirnya adalah Semoga salah, semoga adalah Semoga salah. 7. Ya, benar lagi. Gimana dong adik-adik? Kita tidak bisa. Kak Olive tidak boleh benar. Ya, dia berhasil adik-adik. Yaudah deh, kita tepuk tangan dulu buat Kak Olive. Akhirnya dia bisa membuat kita tercengang. Matanya sempat keluar. Ya udah deh. Kalau gitu karena Kak Olive berhasil, kita juga adik-adik pasti juga seneng kan ya dengan tebak-tebakannya Kak Olive. Ya udah gimana kalau kita sapa-sapa dulu adik-adik. Yes, Siap ya? 1, 2, 3. Siap adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Nanda Dan Kak Olive di Superbook Kids Vlog. Wah, adik-adik kesayangannya Kak Nanda sama Kak Olive. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat kan? Wah, hebat-hebat. Nah, spesial hari ini kita akan belajar satu hal yang seru, BGT dari kisah Alkitab yang tidak pernah ditayangkan sebelumnya. Oh my god, jangan bilang ini adalah animasi season 5. Oh my god, you're right. Ini yang paling baru. Yes. Bertanya. Oh my god, adik-adik jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan dan jangan lupa info teman-teman yang lain loh. Betul. Tapi. Begitu. Sebelumnya Kak Nanda mau nanya nih sama adik-adik semua. Kalian pernah nggak ya melakukan sebuah kesalahan? Terus kalian jadi dijauhi sama teman-teman kalian. Jadi nggak dipercayain lagi sama teman-teman kalian. Kalau pernah coba angkat tangan. Tuh banyak banget ternyata. Wah, banyak ya Kak Nanda. Oh, jadi sedih juga. Iya, aku kalau kita dijauhin, apalagi ditolak. Iya. Sedih. Curhat ya adik-adik. Nah, adik-adik kali ini Kak Olive sama Kak Nanda ini mau ngajakin adik-adik semua buat lihat satu kisah adik Superbook temen kita yang lagi sedih banget karena semua orang tuh menjauhi dia. Kira-kira dia berhasil nggak ya melewati masalah ini? Apakah kalian penasaran? Ya udah, ayo kita langsung lihat aja kisahnya. Let's go. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Sampai jumpa. Kalian nggak langsung pulang kan? Enggak kok, aku masih nunggu mama sama papa. Sama aku juga, kenapa emangnya? Main dulu yuk. Tapi main apa ya? Ayo. Gimana kalau kita mabar? Mabar di sana. Ayo, gas! Kan. First blood. Ayo itu. Itu. Ada musuh. Ya. Kamu tuh. Serang. Udah aja. Mati. Ah, gak seru nih, kalah terus. Main yang lain yuk.
Gimana kalau kita lomba lari di lapangan belakang? Hayo, mau banget. Main ini kalah terus. Ayo, pasti aku yang menang nih. Aku kan kemarin juara 1 lomba lari di sekolahan. Wah, si Caleb mulai nih, Grace. Ayo kita tunjukin kemampuan kita. Hayo, buktiin aja, Lep. Ayo. Grace, Joshua, di mana sih garis finishnya? Oh, itu yang ada rufanya. Gimana? Ah, gampang. Aku bisa pasti menang. Oh, situ. Eits, ingat ada yang juara 1 lomba lari di sekolah. Bersedia? Aku nggak boleh kalah. Pasti kalau aku kalah, nanti diajakin terus sama mereka. Siap. Mulai. Hah, mana nih yang katanya juara 1 lomba lari di sekolah? Masa kalah sih? Masa kalah sama cewek? Ah, aku tahu. Aku motong jalan lewat situ aja. Yeay, menang! Apaan sih? Kok kamu udah nyampe duluan? Curang banget. Tahu? Kan tadi kamu di belakang kita. Licik banget ambil jalan pintas. Kan nggak ada peraturannya, harus lewat situ. Udah yuk, Grace. Kita tinggalin aja temen curang kayak gini. Tahu? Oh, nggak seru. Kalah aja. Apaan banget sih si Caleb? Udah sombong-sombong, ternyata curang. Malesin banget, kesel banget. Loh, mana Caleb? Nggak tahu Kak, nggak peduli. Dia di lapangan belakang, Kak. Habis apaan? Tadi kan kita main lomba lari. Terus masa dia pakai jalan pintas? Kan ngeselin. Terus Yaudah. mana dia sombong banget lagi karena menang. Kan ngeselin banget. Kalian minum aja dulu ya, biar tenang ya. Nih, kakak bawain kalian minum. Nih, minum dulu ya. Minum dulu. Biar kalian makin tenang. Gimana? Udah tenang? Iya Kak. Kakak tahu kalian pasti kesel sama Caleb. Tapi kakak mau ingetin kalian jangan sampai musuhan ya sama Caleb ya. Ingat nggak tadi pagi di sekolah minggu belajar apa? Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, good. Terus apa yang harus kita lakuin? Kita harus memaafkan orang yang bersalah sama kita Kak. Tapi Kak, kalau aku maafin Caleb, ntar Caleb pikir curang itu nggak apa-apa. Ntar bisa dia ulangin lagi Kak. Lagian dia sombong banget Kak. Udah curang, udah kayak benang-benang beneran lagi Kak, bangga banget. Gimana aku bisa maafin Kak orang kayak gitu? Emang sih rasanya nggak adil. Karena Caleb yang bikin salah, terus kamu yang maafin. Tapi Tuhan Yesus juga pernah ketemu banyak orang berdosa. Orang bikin salah, terus orang yang jahatin dia, apalagi orang yang bikin sakit hati sama Tuhan Yesus, yang nyakitin hati Tuhan. Tapi Tuhan gak menjauh, iya kan? Iya Kak. Iya kan? Tuhan Yesus malah datang dan jadi sahabat buat mereka. Nah, Tuhan mau juga supaya kita ngelakuin hal itu. Bukan supaya orang-orang itu jadi seenaknya sama kita. Tapi Tuhan mau supaya hati kita itu nggak dipenuhi sama rasa emosi, kesel, marah.
Iya kak, Tuhan Yesus aja mau jadi sahabat orang berdosa. Masa aku nggak bisa maafin Kaleb? Aku juga sering buat salah, tapi Tuhan Yesus masih sayang sama aku. Kamu gimana, Jas? Iya sih kak, aku juga sering berbuat salah. Tapi kalau Tuhan Yesus aja mau memaafkan orang yang jahat sama dia, aku juga harus belajar dari Tuhan Yesus untuk memaafkan Kaleb. Maafin aku juga ya kak, tadi aku udah keras kepala. Ya udah, nggak apa-apa. Sambil minum dulu ya, kita tungguin Kaleb aja di sini. Oke kak. Oke. Grace, Joshua, aku minta maaf ya. Pas tadi kita lomba, aku curang. Sebenarnya aku sering diejek di sekolahan karena kalah terus. Jadi aku takut dianggap cupu sama kalian. Makanya aku sombong dan ambil jalan pintas. Maafin aku ya, aku janji nggak akan curang lagi. Aku ngerti sekarang, Leb, kamu kenapa kayak gitu. Tapi aku udah maafin kamu kok. Soalnya Tuhan Yesus aja mau maafin aku yang sering buat salah. Tapi tadi aku sebenarnya kesel banget tahu sama kamu. Tapi sekarang aku udah maafin kamu. Karena Tuhan Yesus aja mau memaafkan orang yang jahat sama dia. Jadi aku juga mau temenan lagi sama kamu. Makasih ya Joshua, makasih Grace. Sama-sama. Maafin aku ya Joshua. Iya. Maafin aku ya Grace. Oh, puji Tuhan, kakak seneng dengernya. Kalian minum dulu yuk. Tadi kakak udah beliin kamu. Makasih ya kak. Gitu dong bertemannya. Jadi persahabatan yang indah itu ada yang mau mengakui salah, ada yang mau memaafkan. By the way, kakak udah beliin kalian makanan. Siapa yang mau? Aku! Semangat banget. Gimana kalau kita lari ke ruang sekolah minggu? Ayo. Siap? Aku duluan! Aku duluan! Enak ya? Wow. Enak nggak? Kenapa? Enak banget. Enak ya? Wow, adik yang tadi benar-benar berubah kan? Keren banget. Wah, setelah dia menonton kisah Alkitab Superbook, dia belajar dari kesalahan dan akhirnya pertemanannya juga ikut pulih. Betul sekali. Anda keren banget. Coba adik-adik, kalian penasaran gak sih animasi Superbook apa ya yang membuat si teman kita itu menjadi berubah dan pengertiannya juga jadi lebih terbuka. Wow, iya Kak Olive juga penasaran nih kan Anda. Gimana kalau kita langsung nonton animasinya kuy? Gas, siapa tahu kita juga jadi berubah, jadi lebih baik. Nah daripada berlama-lama ya udah langsung aja kita nonton animasi. Ini perampokan. Bagaimana kalian menagih sebanyak itu? Itu pajak yang harus kau bayar supaya barang-barangmu bisa melewati tempat ini. Aku akan menghitungnya lagi. Tapi aku tidak janji itu akan berkurang. Ambil semua uang ini, kalian semua pencuri. Tanda terimanya? Tunggu! Kau kembali. Kau harus tunjukkan barang-barangmu dan bayar pajaknya. Kamu harus bayar pajak atas barangmu seperti semua orang. Tidak, tunggu, ini bukan milikku. Itu yang mau aku jelaskan. Itu jatuh dari kereta seseorang dan aku cuma ingin mengembalikannya. Tunggu, sepertinya aku mengenalmu. Kalau kau sering melewati jalur ini, pasti kau pernah membayar pajak padaku. Apa Anda Matius? Namaku adalah Lewi. Sekarang tentang barang-barang di tasmu. Bukankah Anda murid Yesus? Apa yang Anda lakukan di sini? Aku ini pemungut cukai. Aku mengambil pajak dari semua barang yang melewati jalan ini. Sekarang, mari kita periksa tasmu. Terserah, aku tidak punya uang dan itu bukan barangku. Apa kau akan duduk di situ terus? Kenapa? Apa Anda juga akan menagih pajak karena aku duduk di sini? Tidak. Tapi harganya 3 sikal untuk duduk di batuku. Aku bercanda. Harganya 4. Aku bercanda. Terlalu.
Aku hanya akan menunggu beberapa temanku dan akan langsung pergi. Baiklah, orang berikutnya silahkan. Kau pencuri, mengambil lebih banyak dari seharusnya. Dasar pencuri. Ambil semua makanan dari mulut anak-anakku. Aku membayar untuk Romawi dan kau mengambil sisanya. Bagaimana kau bisa tidur setelah merampok orang-orangmu sendiri? Dasar pencuri kotor! Apakah semua orang yang lewat sini memaki Anda? Tidak ada yang suka pemungut cukai. Tapi aku bukan pencuri. Aku hanya mengambil uang bagianku. Ikut aku dan jadilah muridku. Teman-teman, Lewi adalah seorang pemungut cukai yang mengambil uang dari pajak orang-orang. Tapi Yesus datang dan memanggil dia. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wow, keren banget kisahnya, luar biasa banget Tuhan Yesus emang top to the E to the P, salah T to the O to the P, TOP, Oke, adik-adik kalian belajar apa? Seperti kalian baik kan? Gak sekelabing yang baik kan? Iya. Nah, dari kisah adik Superbook tadi dan kisah Tuhan Yesus tadi, pasti kalian belajar sesuatu kan? Sambil kalian tulis di kolom komentar, Kananda, maka Olive mau share apa yang kita dapetin tadi. Betul. Kalian boleh untuk catat di buku kalian ya. Kananda dulu. Oke, silakan. Oke, kalau Kananda itu tadi belajar kalau Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Ingat ya, setuju. Semua orang, terus setuju. Tanpa syarat apapun. Setuju. Nah, Tuhan Yesus itu gak membeda-bedakan orang. Bahkan ya, orang yang kelihatannya tuh sangat banget berdosa di mata manusia, dia itu tetap Tuhan kasihi. Nah, ini juga yang dialamin sama Zakheus, benar gak? Yesus itu datang kan ke rumahnya Zakheus yang adalah pemungut cukai yang waktu itu tuh sangat banget dibenci sama semua orang. Tapi Tuhan Yesus gak peduli sama pandangan orang. Dia tetap memilih untuk mengasihi Zakheus, orang yang pendek. Terus tadi siapa lagi? Wanita yang berdosa. Dan juga pemungut cukai yang tadi kita tonton. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus aja bisa mengasihi semua orang, artinya kita juga bisa harus pasti wajib kudu untuk mengasihi orang lain tanpa pilih-pilih. Oke. Keren banget, aku jadi terharu. Tuhan Yesus baik banget. Kananda, terima kasih udah share. Kalau Kak Olive tadi belajar, Tuhan Yesus tuh datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, karena ya cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyelamatkan semua manusia, bener dong? Betul banget. Iya, nah seperti di Matius
pasal 9 ayat 13, Tuhan Yesus tuh bilang begini, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Dan karena kematiannya di kayu salib, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Sama seperti siapa? Paulus. Betul. Wah, keren banget Kak Olive. Tepuk tangan dulu buat Kak Olive. Adik-adik nih ya, kadang tuh kita milih-milih teman yang baik, terus yang pinter, yang populer. Padahal Tuhan Yesus itu udah ngasih contoh ke kita untuk berteman sama siapa aja. Jadi buat adik-adik, apa yang kalian pelajari terus tulis di kolom komentar. Oke. Di bawah sini. Nah, kalau adik-adik semakin kalian belajar banyak kan, kalian akan semakin mengerti dan supaya kalian bisa terus ingat sama pelajaran kita hari ini, kalian udah punya super kebenaran hari ini. Super kebenaran kita hari ini, oke? Gini gerakannya ya. Seperti Yesus, aku mau mengasihi teman-temanku. Sekali lagi ya, soalnya harus yang keras banget supaya satu dunia ini mendengar suara kita ya. Oke, siap 1, 2, 3. Super kebenaran. Seperti Yesus, aku mau mengasihi teman-temanku. Hebat. Wow, pinter banget kan mereka ya. Nah, hari ini kita bakalan buka super ayat kita. Oke, nggak cuma super kebenaran ya. Semuanya sudah siap Alkitabnya? Sudah. Oke, kita akan baca super ayat kita di Matius 9 ayat 13b. Oke, Matius 9 ayat 13b. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi yuk, Kananda, yuk adik-adik semua ya, kita baca ya. Matius 9 ayat 13b. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak memilih-milih teman. Kita juga harus memberikan kesempatan bagi teman kita yang pernah melakukan kesalahan. Iya Kak Nanda, memangnya kita lebih berkuasa dari Tuhan. Enggak, jadi kalau gitu berarti kita harus mengasihi teman-teman kita. Nah Kak Nanda, sebelum kita berpisah, Kak Olive mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Oke. Semuanya sudah siap berdoa? Sudah. Oke. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk dan kesempatan yang Tuhan beri. Dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami. Tuhan boleh mengingatkan kami. Sama seperti Yesus mengasihi semua orang. Sama seperti Yesus mengasihi semua orang. Kami pun harus melakukan demikian. Kami pun harus melakukan demikian. Tolong ajarkan kami Tuhan. Tolong ajarkan kami Tuhan. Untuk tetap terus menjadi anak yang mengasihi sesama kami. Menjadi anak yang mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye. Tep. Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow, keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial dan hadiahnya adalah syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. Wah. Dan bisa jadi nih syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi.
Pokoknya kita akan ajakin satu orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget, Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Adik-adik, papa mama ada di sebelah kalian gak? Kalau ada, ajakin dong karena Anda mau kenalin sama satu adik Superbook yang punya cerita luar biasa. Namanya Nathan. Nathan itu suka banget untuk usilin adiknya. Sampai-sampai ibunya itu harus marah karena takut Nathan dan adiknya terluka. Nathan juga sering banget melawan perintah dan nasihat orang tuanya. Kadang-kadang kalau kesel dia langsung pergi dan banting pintu kamarnya. Tapi semuanya berubah setelah Nathan nonton animasi Superbook tentang Musa yang selalu mendengarkan perintah dan taat kepada Tuhan. Dari kisah itu, Nathan sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini itu tetot, salah. Dan dia nggak mau usil lagi sama adiknya. Dia juga berjanji untuk dengar-dengaran kepada orang tuanya. Ibunya juga menyadari perubahan yang terjadi kepada Nathan. Sekarang Nathan itu nggak pernah marah kalau ditegur dan mau mendengarkan perintah dari orang tuanya. Wah, luar biasa banget kan? Adik-adik, kalau Nathan bisa berubah, berarti adik-adik Superbook juga bisa berubah dong. Betul banget. Perubahan yang terjadi pada adik-adik Superbook itu adalah bukti dari dukungan papa mama yang enggak habis-habisnya. Nah, kalau papa mama mau mendukung Superbook, caranya gampang banget. Betul sekali. Papa mama tinggal scan QR code yang ada di sebelah kanan layar papa mama untuk mendukung kami. Berapapun besar dan kecilnya dukungan dari papa mama pasti akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.